Yo, Ya, Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam. Sehat? Salam. Alhamdulillah. Saya senang mendengarnya. Yang penting sehat ya Bu Lis. Oke, Pak. Alhamdulillah. Ini udah nggak ada jam ngajar? Kelas 1 sudah pulang, Pak. Alhamdulillah Pak sudah pulang. Iya Bu Lis, ini kan yang kita sudah sepakati hari kemarin. Ini ada jadwal untuk melakukan supervisi ya. Iya, betul, Pak. Saya akan mensupervisi apa itu tadi bagaimana Bu Lis nanti akan melakukan coaching ya terhadap teman sejawat. Nanti tahapan-tahapan dalam supervisi nanti ada berobservasi, nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian yang kedua saya melakukan tahapan observasi, yang ketiga melakukan pasca supervisi. Gimana Bapak Ibu sudah siap hari ini kira-kira? Insya Allah siap. Udah. Nanti dengan Pak siapa Ibu melakukan coaching? Nanti dengan Pak Sigit. Baik. Nah, ini yang pertama pra-observasi ya Pak Bu Lis. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Lis. Kira-kira nih Ibu Lis ini ingin saya dalam mengembangkan kompetensinya ini Bu Lis, kompetensi yang mana yang akan Ibu Lis terapkan pada saat coaching nanti? Kalau bisa sih semuanya, Pak. Dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Ya, yang mudah-mudahan bisa dijalankan ya. Kemudian bagaimana nih yang nanti Bu Lis inginkan setelah saya amati? Jadi saya ingin diamati pada fokus pada kehadiran penuh, Pak. Kehadiran penuhnya tadi amati yang lebih ini ya. Ya, oke, baik. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang nanti Bu Lis akan kembangkan ini? Semoga sih nantinya saya bisa melakukan coaching sesuai dengan kompetensi dan urutan tirtanya, Pak. Baik ya, sesuai itu ya, sesuai tahapan tirtanya ya. Baik. Kemudian yang terakhir, apa harapan dari observasi ini yang akan Bu Lis lakukan? Semoga nanti pada proses coaching yang akan saya lakukan itu bisa berhasil sehingga menghasilkan solusi bagi coach itu sendiri, Pak. Baik, sudah siap? Sudah, Pak. Insya Allah siap ya, alhamdulillah. Nanti saya akan mengamati dari kegiatan coaching Ibu Lis dengan Pak Sigit ya. Iya, Pak. Monggo, silakan. Ya, siap, Pak. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Iya baik Bu, alhamdulillah. Saya amati dari kejauhan kok kayaknya Pak Sigit hari ini agak berbeda, tidak ceria seperti biasanya. Mungkin Pak Sigit dapat berbagi cerita pada saya. Oh, iya ya Bu. Apakah memang terlihat Bu, saya terlihat berbeda? Mungkin karena memang sedang ada pikiran yang mengganjal ya Bu. Betul kan, tebakan saya? Iya. Boleh ceritakan ke saya Pak, ada masalah apa, barangkali bisa mengurangi beban pikiran dari Pak Sigit. Kalau Bu Lis ada waktu dan berkenan, saya bisa cerita. Iya, boleh. Ini saya sediakan waktu untuk Pak Sigit. Iya. Apakah ini berkaitan dengan pembelajaran PJOK yang Pak Sigit ampuh, Pak? Iya, benar sekali Bu. Saya mengajar PJOK kok merasa beberapa siswa saya masih merasa kesulitan ya dalam memahami materi PJOK yang saya ajarkan. Padahal saya mengajar sungguh-sungguh. Anak-anak ketika ditanya apakah kalian paham, jawab paham mereka ya Bu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi ini berkaitan dengan perkembangan pembelajaran di pelajarannya Pak Sigit, nggih. Saya mengerti Pak Sigit, karena murid-murid kelas 3 juga beberapa kali bercerita kepada saya kalau mereka beberapa kali memang susah memahami materi pelajaran PJOK. Mereka bercerita ada beberapa istilah dalam pelajaran PJOK yang mereka tidak tahu atau tidak paham.
Jadi, apa langkah-langkah yang sudah Pak Sigit ambil untuk membantu murid-murid tersebut? Ya, kira-kira begitu ya Bu. Ketika saya melakukan evaluasi tertulis, ketika di kelas mereka saya tanya bilangnya paham, iya paham. Ternyata hasilnya ketika saya evaluasi mengecewakan Bu. Langkah yang sudah saya ambil, saya sudah mengulang materi, sudah memberi latihan tambahan, tapi tetap saja anak-anak itu banyak yang bingung dengan materi PJOK-nya Bu. Ya. Itu mungkin masih ada pendekatan lain yang bisa dicoba Pak, supaya murid tidak bingung, misalnya dengan menggabungkan materi dengan contoh dari kehidupan sehari-hari murid. Iya ya Bu, itu bagus itu ya Bu ya. Nah, selain itu juga saya berpikir ingin menggunakan media visual ya Bu, kayak guru kelas itu loh Bu, menampilkan video. Jadi kan anak lebih tertarik, lebih memahami materi secara langsung, bukan hanya mendengar penjelasan saya satu arah ya Bu ya. Hebat sekali nggih Pak Sigit. Jika perlu, mungkin Pak Sigit juga bisa mempertimbangkan untuk memberikan waktu ekstra bagi siswa yang membutuhkan, karena seperti yang Pak Sigit ketahui, seperti di kelas 3 yang di kelas 1 yang saya ampuh, karakter dan kebutuhan belajar muridnya kan berbeda-beda. Jadi memang butuh perhatian lebih dari guru. Oke, benar sekali Bu. Terima kasih atas masukannya. Nanti saya akan mencoba metode pembelajaran tersebut ketika saya mengajar PJOK ya Bu ya. Oke, sama-sama Pak Sigit. Jangan sungkan-sungkan kalau dengan saya. Kira-kira mulai kapan Pak Sigit akan memulai hal tersebut? Mulai kapan? Karena kan secepatnya saya usahakan realisasikannya Bu. Cuma kan beberapa kan memang butuh persiapan. Saya juga harus mengumpulkan beberapa materi. Mungkin secepat-cepatnya minggu depan ya Bu ya baru saya mulai. Oke, semangat ya Pak Sigit. Jika mengalami kesulitan dalam persiapannya dan saya dapat membantu, dapat saya komunikasikan kembali dengan saya Pak. Mungkin saya dapat membantu. Oke, terima kasih Bu Lis. Saya akan berusaha pasti dengan semaksimal mungkin supaya meningkatkan pembelajaran yang saya ampuh kepada anak-anak. Nah, ini dia Pak Sigit. Teruskan kerja kerasnya Pak Sigit. Saya yakin Pak Sigit bisa mencapai kemajuan yang diinginkan. Jika ada hal yang lain yang perlu didiskusikan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi, nggih Pak. Nggih Bu. Nah, setelah kita berdialog kali ini, sekarang bagaimana perasaan hati Pak Sigit setelah berbagi cerita dengan saya, Pak? Iya, yang tadinya awalnya mungkin saya terlihat murung ya Bu. Saya bingung mau bercerita dengan siapa. Sekarang saya menjadi lebih lega, dapat pencerahan. Yang mula saya tadi memendam masalah sendiri seolah-olah buntu tidak punya jalan keluar. Dengan berbagi cerita dengan Bu Lis itu saya mendapat beberapa inspirasi yang dapat saya lakukan di pembelajaran saya. Terima kasih Pak Sigit. Nanti kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang untuk memantau kegiatan Pak Sigit. Siap Bu, nanti saya juga ini segera menyiapkan untuk yang akan saya lakukan. Siap. Terima kasih. Sudah. Oke. Selamat siang Bu Lis. Selamat siang Pak Alhamdulillah. Alam. Tadi bagaimana? Sudah melakukan observasi? Alhamdulillah sudah, dengan pengamatan Pak Alam juga. Bagaimana perasaannya Bu Lis setelah sedang melakukan observasi kepada teman? Kalau saya pribadi sih saya merasa sudah melaksanakan kompetensi inti dari coaching ya Pak, pada kehadiran penuhnya. Apa yang membuat Bu Lis itu bisa menilai demikian? Jadi saya berfokus pada permasalahan coaching, tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang lain. Iya betul. Tadi saya juga mengamati sih pada saat observasi ya. Di situ Bu Lis juga sudah sesuai ya, dari apa standar kompetensi yang sudah ada, bahkan sudah terpenuhi. Kalau saya lihat memang bagus. Yang tadinya hanya fokus pada kehadiran penuh, tetapi
dari kompetensi yang mendengarkan aktif juga ada mengajukan pertanyaan berbobot, juga sudah mendengarkan dengan rasa tentunya, itu juga sudah. Terus bagaimana pendapat Ibu tentang penilaian dari yang saya amati? Ini dari hasil coaching tadi, saya kira coach sudah mendapatkan solusi permasalahannya sendiri Pak, dari kata-kata kunci yang keluar, kemudian sudah bisa mencari solusi permasalahannya sendiri. Iya, lanjutkan Mas, bagus. Dengan pengamatan yang tadi belum sesuai, namun demikian saya juga melihat ini ada beberapa yang mesti perlu dikembangkan lagi ya, boleh. Iya Pak. Misalnya tadi pada saat dari pengamatan tadi yang saya lihat dari observasi itu ya, sudah bagus memang. Namun ada beberapa hal yang saya juga melihat masih ada yang perlu dikembangkan, Bulis. Misalnya pada saat Bulis menyampaikan pertanyaan, mungkin masih ada rasa sedikit kecanggungan. Nah, itu karena apa? Mungkin saya nggak tahu, atau karena waktu yang terbatas, durasi, karena keterbatasan jam yang harus mengajar lagi di jam berikutnya, atau bagaimana? Iya, satu keterbatasan waktu, dan kedua juga Pak Sigit setelah ini ada kegiatan rapat di luar, jadi saya tidak berani menggunakan waktu yang lama untuk Pak Sigit Pak. Namun tetap masih bisa terakomodir ya, dan bisa mencari solusinya ya. Ya, tapi itu jadi catatan saja lah, agar Sepi bisa mencari waktu yang lebih tepat ya. Bisa lebih panjang. Ya, bagus. Kemudian rencananya nih selanjutnya, kira-kira apa yang mau dilakukan Bulis setelah ini? Jadi saya memantau perkembangan dari permasalahannya Pak Sigit Pak, dari kegiatan pembelajaran olahraga. Nanti minggu depan saya pantau lagi bagaimana perkembangan siswa dalam pembelajarannya. Baik. Lalu dari diskusi ini nih yang tadi kita sudah lakukan, dari mulai observasi dan ini sekarang tahap ke pasca supervisi, apa yang kira-kira sudah terbayangkan Bulis untuk melakukan dan meningkatkan performa ini? Mungkin bisa dilanjutkan dengan kapan, di mana, dengan siapa lagi? Iya betul Pak. Jadi saya berusaha untuk melaksanakan kompetensi inti dari coaching, tidak hanya pada Pak Sigit saja, tetapi pada rekan sejawat yang kira-kira membutuhkan bantuan saya dengan sukarela dan terbuka akan memberikan masukan-masukan pada coaching teman-teman berikutnya. Ya, baik, luar biasa, terima kasih Bu ini. Lalu nanti barangkali bisa menyampaikan hasil pengamatan tersebut, nanti saya akan berikan form supervisi akademiknya ya Bulis. Oke Pak, siap. Nanti ini saya akan berikan, kemudian nanti Bulis bisa mengisi formnya ini sebagai catatan dan hasil pengamatan yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu saja Bulis, terima kasih sebagai penutup. Saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah baik dari apa yang tadi sudah Bulis lakukan selama observasi. Semoga proses ini kedepannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya minta maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf, dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang.